Selamat datang di channelnya Fans Manchester United. Kita akan membahas semua informasi tentang klub kesayangan kita, Manchester United. Jangan lupa subscribe dan mari kita mulai. Ruben Amorim ambil keputusan anti klimaks untuk Rasmus Højlund. Manajer Manchester United Ruben Amorim akhirnya memberikan klarifikasi terkait masa depan Rasmus Højlund di tengah derasnya rumor transfer. Amorim menegaskan penyerang asal Denmark itu tetap masuk dalam rencananya untuk laga besar melawan Arsenal akhir pekan ini. Højlund saat ini berada di situasi yang tidak pasti. Striker berusia 22 tahun tersebut sama sekali tidak dimainkan pada laga pramusim terakhir kontra Fiorentina. Kondisi itu memicu spekulasi bahwa dirinya akan meninggalkan Old Trafford sebelum jendela transfer berakhir. Meski begitu, kabar yang beredar menyebut Højlund masih bertekad bertahan dan memperjuangkan tempat di skuad utama. Kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig membuat posisi Højlund di lini depan setan merah semakin terancam. Sesko bahkan diproyeksikan sebagai penyerang utama dan berpeluang memimpin lini serang kontra Arsenal. Namun, Amorim memastikan Højlund tetap menjadi bagian dari rencana tim. Dia, Højlund, satu pilihan lagi. Kita lihat saja nanti. Kami fokus pada pertandingan ini dan Rasmus masih pemain kami, kata Amorim dalam konferensi pers jelang laga. Walau AC Milan disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Højlund, Fulham juga dikabarkan ikut memantau situasi. Højlund bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2023 dari Atalanta dan menjalani musim debut impresif dengan mencetak 16 gol di semua kompetisi. Sayangnya, performa Højlund menurun pada musim lalu, hanya mencetak 4 gol di Premier League. Persaingan di lini depan kini semakin sengit dengan kehadiran Sesko, Joshua Zirkzee, dan Chido Obi sebagai opsi lain. Selain Sesko, Amorim juga memiliki peluang untuk menurunkan dua rekrutan anyar lainnya, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo di sektor serang. Tiga pemain ini diyakini mampu memberikan dimensi baru pada permainan Manchester United musim ini. Pertama-tama, kami memiliki lebih dari 3, jadi mereka bersaing untuk mendapatkan tempat mereka. Tetapi saya sangat senang. Saya pikir dia memiliki potensi besar. Dalam segala tim lain, saya pikir dia memiliki potensi besar. Dalam segala yang dia lakukan, dia dapat memainkan berbagai jenis sepak bola. Dia akan merasa Premier League sangat agresif, dia akan belajar dan dia memiliki potensi besar, tutur pelatih asal Portugal tersebut. 3 klub kompak menolak transfer Alejandro Garnacho dari Manchester United. Masa depan Alejandro Garnacho tengah menjadi sorotan utama pada bursa transfer musim panas 2025. Penyerang muda Manchester United itu dikabarkan bakal hengkang dari Old Trafford karena tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim. Situasi memanas sejak Garnacho kecewa tidak masuk daftar starter di final Liga Eropa melawan Tottenham. Seusai laga, pemain berusia 21 tahun tersebut melontarkan kritik terbuka kepada Amorim. Sang manajer merespons dengan tegas menyatakan Garnacho bebas mencari klub baru pada musim panas ini. Namanya pun tidak dimasukkan ke skuad pramusim. Perselisihan tersebut makin meruncing setelah agen dan saudara Garnacho turut melontarkan serangan kepada Amorim melalui media. Meski sempat dikaitkan dengan banyak klub, Garnacho disebut tetap ingin berkarir di Liga Inggris. Chelsea bahkan menjadi pilihan favoritnya setelah kabar adanya kesepakatan personal mencuat. Namun, di balik panasnya rumor ini muncul kabar mengejutkan. 3 klub besar, Arsenal, Tottenham, dan Atletico Madrid justru memilih mundur dari perburuan tanda tangannya. Laporan Manchester Evening News menyebut Arsenal, Tottenham, dan Atletico Madrid sempat mempertimbangkan merekrut Garnacho. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah evaluasi internal. Faktor sikap dan perilaku sang pemain menjadi penyebab utama. Musim lalu, Garnacho dijatuhi sanksi internal berupa kewajiban membayar makan malam tim karena langsung menuju terowongan usai digantikan dalam laga Liga Premier kontra Ipswich Town. Selain itu, ia juga sempat menjadi sorotan publik ketika tidak merayakan gol ke gawang Leicester City pada November lalu. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan atas kritik yang ia terima dari sebagian pendukung setan merah. Catatan perilaku seperti ini diyakini membuat ketiga klub tersebut ragu mengucurkan dana untuk pemain muda yang reputasinya mulai dipertanyakan. Berbeda dengan 3 klub tadi, Chelsea justru mantap melangkah untuk mendatangkan Garnacho. Kesepakatan personal dikabarkan sudah tercapai meski negosiasi transfer masih menemui hambatan. Bahkan baru-baru ini Fabrizio Romano melaporkan bahwa pelatih Chelsea mengisyaratkan bahwa dia benar-benar ingin merekrutnya. Manchester United tetap menuntut harga 50 juta pound sterling, sementara The Blues hanya bersedia membayar sekitar 35 juta pound sterling. Situasi ini membuat kepindahan Garnacho akan sangat bergantung pada siapa yang lebih dulu mengalah di meja perundingan. Dari sisi performa, Garnacho masih memiliki daya tarik besar. Musim lalu ia membukukan 11 gol dan 10 assist dari 52 pertandingan serta total 26 gol dan 22 assist dalam 144 penampilan untuk Manchester United di semua kompetisi.
Update transfer Donnarumma gantikan Andre Onana di Manchester United. Manchester United melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2025. Selain merekrut pemain baru, Manchester United juga akan membuang beberapa pemainnya yang tampil mengecewakan pada musim 2024-2025. Salah satunya adalah Andre Onana. Bisa dibilang performa kiper timnas Kamerun itu jauh dari kata memuaskan. Dari 40 pertandingan dalam berbagai kompetisi, Onana kebobolan sampai 53 kali. Bahkan Onana hanya mampu mencatatkan 9 kali clean sheets. Dia juga mengalami 40 kebobolan di Liga Inggris dari 29 pertandingan. Selain itu, Onana kerap melakukan blunder di bawah mister gawang yang memicu ketidakpuasan dari pelatih dan manajemen. Guna memuluskan rencana tersebut, Setan Merah berencana menjual ex-kiper Inter Milan tersebut. Namun, Manchester United tampaknya bakal membatalkan rencana tersebut setelah mereka kembali gagal memboyong kiper incarannya. Usai gagal memboyong Emiliano Martinez dari Aston Villa, Man United malah kena tikung rival sekota mereka Manchester City dalam perburuan Gianluigi Donnarumma. Manchester United sepertinya akan kembali mengandalkan Andre Onana pada musim depan setelah Gianluigi Donnarumma memilih pindah ke Manchester City. Kiper timnas Italia itu telah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Manchester City, demikian menurut laporan dari Leg Whip. Donnarumma masuk daftar jual PSG musim panas ini setelah negosiasi perpanjangan kontraknya kolaps. Hal itu terjadi karena Les Parisiens enggan mengabulkan permintaan kenaikan gaji sang kiper. Seiring kontrak Donnarumma yang akan habis pada musim panas 2026, PSG memilih menjualnya daripada kehilangan sang kiper secara cuma-cuma tahun depan. PSG dikabarkan hanya membandrol Donnarumma di angka 30 juta euro saja. Harga tersebut tergolong murah untuk kiper kelas dunia seperti Donnarumma. Apalagi dia masih berusia 26 tahun, sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang bagi klub barunya. Lewat kekuatan finansial yang dimilikinya, Manchester City tentu tak akan kesulitan menebus harga tersebut. Berada di Etihad Stadium, Gianluigi Donnarumma nantinya akan diproyeksikan sebagai pengganti Ederson. Sejak resmi berseragam PSG, Donnarumma sudah tampil sebanyak 161 pertandingan di lintas kompetisi dengan catatan 56 clean sheets dari total 14.362 menit bermain. Selain itu, Donnarumma juga mampu mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi untuk PSG, termasuk 1 trofi Liga Champions. MU terus rampingan skuad resmi pinjamkan gelandang muda ini ke West Brom. West Brom berhasil mendapatkan gelandang muda Manchester United Toby Collier dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya diminati sejumlah klub Championship, namun The Baggies bergerak cepat hingga resmi mengamankan jasanya. Collier disebut siap menjalani debutnya pada akhir pekan ini melawan Wrexham. Kehadirannya akan menjadi tambahan amunisi di lini tengah Ryan Mason yang sudah diisi nama-nama seperti Alex Mawat, Jason Malombi, dan Ousmane Diakite. Mason sendiri memang menargetkan tambahan tenaga segar di sektor tengah demi meningkatkan daya saing tim. Pada musim lalu, Collier tampil 13 kali bersama skuad utama Setan Merah, termasuk pencatat debut Premier League saat melawan Liverpool pada September. Penampilannya di level tertinggi membuatnya dipercaya mampu membawa kualitas ekstra untuk West Brom. Collier mengaku tak butuh waktu lama untuk yakin memilih Albion sebagai pelabuhan barunya. Saya berbicara dengan pelatih Ryan Mason dan langsung mendapat kesan positif. Lingkungan di sini terasa tepat untuk berkembang dan saya ingin memaksimalkan setiap kesempatan bermain, katanya kepada media klub. Dengan kombinasi ambisi pribadi dan peluang besar di Championship, Collier berharap masa pinjamannya menjadi batu loncatan menuju karir yang lebih matang, sementara West Brom menargetkan kontribusinya untuk mendorong tim bersaing di papan atas. Balasan cepat Angelus Brighton pada Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United resmi menawar Carlos Baleba ke Brighton, tapi The Seagulls langsung menolak tanpa negosiasi. Manchester United terus berupaya memperkuat skuadnya di bursa transfer musim panas 2025. Setelah merampungkan pencarian striker anyar, fokus mereka kini bergeser ke lini tengah. Target terbaru Setan Merah adalah Carlos Baleba, gelandang muda penuh tenaga milik Brighton. Baleba menjadi incaran utama setelah performanya yang ciamik di Premier League musim lalu. Gelandang 21 tahun itu dianggap cocok untuk menambah kedalaman dan kekuatan di sektor tengah tim. Brighton kabarnya membandrol sang pemain dengan harga selangit, mencapai 100 juta pounds. Meski harga tersebut tinggi, Manchester United tetap menunjukkan keseriusan mereka. Klub raksasa asal Old Trafford itu dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi membawa Baleba ke Theatre of Dreams. Semangat mereka juga dipicu oleh kebutuhan mendesak akan pemain tengah yang bisa langsung menjadi starter. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mendorong manajemen klub untuk bergerak cepat dalam merekrut Carlos Baleba. Menurut Amorim, musim panas ini adalah momen untuk merekrutnya. Amorim menilai jika MU menunggu hingga musim depan akan lebih banyak klub papan atas yang masuk dalam perburuan gelandang asal Kamerun itu. Hal ini tentu akan membuat persaingan semakin ketat dan peluang MU mengecil. Karena itu, ia meminta proses negosiasi dimulai sesegera mungkin. Manajemen Setan Merah kabarnya menyetujui pandangan Amorim. Mereka memahami pentingnya mendatangkan pemain muda berkualitas sebelum pasar semakin panas. Upaya Man United merekrut Baleba akhirnya mencapai tahap konkret. Fabrizio Romano melaporkan bahwa tawaran resmi dilayangkan ke Brighton pada Jumat malam. Namun, Brighton bereaksi cepat dan tegas. Klub berjuluk The Seagulls itu langsung menolak proposal dari Manchester United tanpa membuka ruang negosiasi. Manchester United telah melakukan kontak resmi dengan Brighton hari ini untuk Carlos Baleba sesuai perkiraan. Jawaban tegas dari Brighton, tidak ada niat untuk menjual, bahkan tidak menyebutkan harga untuk musim panas ini.
Man United kini diperkirakan akan mengalihkan perhatian ke target lain.